Kata orang, lebih baik hujan batu di negeri sendiri daripada hujan emas di negeri orang. Tapi faktanya banyak tenaga kerja Indonesia atau TKI yang lebih suka hujan emas di negeri orang. Kali ini saya ingin mengajak Anda untuk bertemu beberapa TKI yang pulang kembali ke Indonesia dan menciptakan hujan emas di negeri sendiri. Siapa dia? Kita sambut Rika. Ya, Mbak Rika, terima kasih sudah datang jauh-jauh. Silakan duduk. Saya dengar waktu kecil bercita-cita jadi pengusaha. Iya. Pengusaha apa? Pengusaha yang kaya raya. Seorang anak kecil ingin jadi pengusaha. Apa yang waktu itu memicu? Karena semua anak-anak kalau ditanya mau jadi apa? Dokter, presiden, polisi, polwan. Anda ingin jadi pengusaha, kenapa? Saya melihat sih sering di TV kayak gitu, kayaknya enak ya jadi orang kaya kayak gitu. Memang enak. Makanya saat orang lain tanya, guru tanya biasanya cita-citanya jadi apa? Pengen jadi pengusaha. Terus kalau ditanya pengusaha apa? Nggak tahu. Pokoknya kaya. Saya dengar tapi kandas ya, tidak bisa melanjutkan sekolah. Ya. Sekolah Anda terakhir apa? Semea. Kenapa nggak bisa melanjutkan sekolah? Ya mungkin karena faktor ekonomi kali ya. Kenapa? Orang tua Anda kerja apa? Ayah saya seorang supir truk waktu itu, ibu saya seorang buruh tani aja. Terus waktu itu adik-adik saya masih kecil. Saya lulus Semea itu terus pengen nurusin ke kuliah ya, pengen ngambil manajemen bisnis kayak gitu. Tapi karena adik-adik masih butuh biaya, masih butuh sekolah, dan ayah saya dan matanya udah mulai nggak fokus gitu, jadi sempet kadang kerja kadang nggak kayak gitu. Jadi itu membuat Anda tidak bisa melanjutkan sekolah. Iya, kalau lihat teman-teman kuliah gitu pulang, kayaknya di sini sakitnya di sini ya. Sakitnya. Ya. Oke. Setelah gagal melanjutkan kuliah atau sekolah, ngapain? Waktu itu saya sempat kerja dari BA, Beauty Advisor dari sebuah produk kosmetik kayak gitu. 1 tahun di 98 itu, terus saya kena perampingan perusahaan waktu itu. Di PHK? Ya, waktu Krismon itu kan banyak sekali yang di PHK. Nah, akhirnya saya pulang di rumah berapa bulan itu udah nggak betah. Akhirnya ada seorang sponsor yang datang ke rumah nawarin saya untuk kerja ke luar negeri. Sebelum kita lanjutkan, bagaimana kalau kita ikuti dulu kisah tentang Rika berikut ini. Hong Kong merupakan salah satu negara tujuan bagi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Salah satunya adalah Rika Susanti. Wanita berusia 35 tahun ini sempat bekerja menjadi TKW selama 8 tahun sebelum akhirnya memutuskan kembali ke tanah air dan memulai usaha sendiri. Tak ada pilihan bagi Rika selain menjadi TKW. Pasalnya saat itu, tahun 1998 sedang terjadi krisis moneter. Banyak perusahaan yang melakukan PHK. Cukup sulit bagi dirinya yang hanya lulusan Semea mencari pekerjaan. Hingga akhirnya Rika memutuskan untuk merantau demi mengais rezeki ke negeri orang. Bertahun-tahun bekerja di negeri orang membuat Rika rindu pada keluarga. Khususnya buah hatinya, Lendidara Purwandika. Putri tunggalnya itu harus tumbuh jauh dari sentuhan kasih sayangnya. Kepergian suami tercinta akibat kecelakaan membuat Rika akhirnya memutuskan kembali ke kampung halaman. Bermodal gajinya selama bekerja sebagai TKW dan juga pelatihan wirausaha yang didapatnya di Hong Kong, Rika mantap berbisnis dan melakukan berbagai inovasi. Mulai dari memperbanyak varian menu hingga menarik pelanggan dengan memberikan tambahan minuman gratis kepada konsumen yang sebagian besar adalah mahasiswa. Kini setiap hari Rika dibantu ibunya, Samiem, menyiapkan semua kebutuhan warungnya, mulai dari belanja ke pasar, mengolah hingga memasak. Ada banyak menu yang disajikan di warung barokah ini.
bakso tersenyum, dan minuman bubble drink yang diberi nama Rich Tea menjadi salah satu favorit pelanggannya. Bagi Rika, pencapaiannya ini bisa ditiru siapa saja karena peluang usaha ada di mana-mana. Tinggal bagaimana kita mewujudkannya agar kesuksesan bisa diraih. Sesudah di PHK, lagi tidak punya pekerjaan, ditawari untuk bekerja di Taiwan. Iya, Kerja apa di sana? sebagai PRT. Pembantu rumah tangga. Iya. Waktu itu umur berapa? Umur 19 tahun. 19 tahun. Iya. Menarik karena pengalaman banyak tenaga kerja Indonesia mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan. Iya. Menjadi tenaga kerja di negeri orang. Apakah Anda juga mengalami hal yang sama? Alhamdulillah enggak ya. Tapi kalau ketemu sama majikan cerewet, majikan keras gitu iya. Tapi kan kalau kayak pelecehan, kayak apa itu dipukul gitu sih nggak pernah. Gitu. Tidak ya. Tapi katanya Anda harusnya jadi babysitter di situ, tapi kemudian ternyata dipekerjakan di Iya. restoran. Iya. Seberapa susahnya pekerjaan di restoran? Aduh susah banget ya. Apa sih yang Anda kerjakan di restoran itu? Oh, di restoran itu kan kita di bagian belakang ya, cuci piring, cuci sayur, ya cuci-cuci persiapan daging dan lain sebagainya kayak gitu. Ya nyapu, ya ngepel, ya bersih-bersih. Kalau di sana kerja sehari berapa jam itu? Kalau waktu di Taiwan itu saya mulai kerja jam 9:30, 10 sampai jam 12 sampai jam 1 malam. Seminggu berapa hari kerjanya? Full kita nggak. Aku 3 tahun di sana nggak pernah holiday. Tidak pernah sehari pun Iya, istirahat untuk nggak libur? pernah istirahat. Terus gaji juga nggak pernah dikasih. Maksudnya majikan saya takut saya kabur. Semua dokumen saya dia ditahan. Paspor juga disimpan? Iya, KTP juga ditahan. Terus kontrak yang sebenarnya apa saya juga nggak tahu. Anda katanya pernah ditangkap polisi? Iya. Kenapa? Ya karena job ini yang tidak sesuai dengan kontrak. Saya taunya kalau kontrak saya tuh ngerawat anak kecil ya waktu saya ketangkap polisi ini. Setelah ditangkap polisi katanya Anda kemudian pulang? Waktu Dikirim itu pulang, disuruh pulang, disuruh atau pulang. mau pulang? Disuruh, langsung Disuruh ada pulang. notis kamu harus pulang kayak gitu. Lalu uang yang dibawa pulang berapa waktu itu? Waktu itu uangnya sekitar 150-an karena saya nggak pernah 150 libur, 150 juta mungkin. juta. Oh, jadi akhirnya uangnya dikasih sama juragannya atau majikan? Iya, Jadi paling tidak upah Anda dibayar lah ya? iya. Terus uang yang segitu dibawa pulang dibuat apa ya? Sempat juga beli sawah ya. Beli sawah? Beli sawah, sempat Terus? juga ada beli motor. Terus juga buat usaha orang tua. Usaha apa? Waktu itu orang tua bisnis jualan buah-buahan. Itu lumayan gede modalnya ya karena kirim ke Bali, sempat kirim ke Bandung gitu, ke Jakarta. Terus bagaimana nasib usaha itu? Akhirnya gulung tikar. Jadi uang hilang juga? Ya begitulah, Sampai utang atau enggak? banyak. Banyak utang? Iya, Lalu modal Anda sawah, motor, apa segala macam bagaimana nasibnya? terjual, Habis? habis, Jeripaya 3 tahun lenyap? habis. Tanpa kesan dan pesan? Iya, Lalu setelah itu Rika kembali menjadi TKI di Hong Kong. Lalu bagaimana dengan cita-citanya untuk menjadi pengusaha? Berhasilkah? Ikuti terus Kick Andy. HP saya kok ada SMS yang aneh-aneh gitu. Terus saya telepon keluarga, dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Terus saya telepon ibu udah nggak bisa ngomong. Didukung oleh Usaha bangkrut, uang hilang, kemudian Anda berpikir untuk jadi TKI lagi. Waktu itu saya udah nikah, terus mungkin karena ngelihat orang tua sedih banget ya, ngelihat orang tua susah. Terus waktu itu aku tanya sama
saudara kayak gitu kan. Waktu itu sawahnya dijual sama saudara. Karena apa? Karena ingin melunasi utang dari orang tua. Terus akhirnya saya izin ke suami, saya mau ke luar negeri lagi. Terus akhirnya tujuan saya ke Hong Kong, karena waktu itu saya mau ke Taiwan lagi tutup ya. Terus saya kembali ke Hong Kong, ya wis enggak apa-apa, saya ke Hong Kong. Terus di sanalah awal perjalanan kita di sini. Jadi saya berpikir ke sana mau cari uang untuk membantu keluarga. Kayak gitu. Nggak kapok jadi TKI di luar negeri? Sepertinya sih kapok, tapi karena mungkin keadaan ya, sebenarnya bukan pilihan sebenarnya. Tapi saya nggak punya skill, mau kerja juga kerja apa, saya juga nggak tahu mau usaha apa. Akhirnya ya mungkin satu-satunya jalan yang terbaik saya kembali lagi menjadi TKW. Waktu itu sudah punya anak? Sudah, anak saya umur 2 tahun. Jadi anak dan suami ditinggal? Iya, anak dan suami ditinggal. Di Hong Kong jadi apa? Sama, sebagai buruh migran juga. Oke. Selama di sana Anda sempat pulang, saya dengar. Kenapa? Selama 8 tahun saya ada 4 kali pulang. 4 kali pulang. Pertama cuti pertama, kedua karena almarhum suami meninggal. Oh, suami meninggal? Iya. Kenapa? Kecelakaan dan meninggal di tempat. Jadi saya juga nggak ada firasat apa-apa. Hari Sabtu itu pagi malah saya tahu dari temen gitu. HP saya kok ada SMS yang aneh-aneh gitu. Terus saya telepon keluarga, dia bilang nggak ada apa-apa gitu. Terus saya telepon ibu udah nggak bisa ngomong. Dari situ saya coba cari informasi ke temen. Terus akhirnya saya cari tiket dan saya pulang. Ya, suami meninggal. Kemudian Anda kembali lagi jadi TKI di Hong Kong. Waktu itu saya nggak tahu mau usaha apa. Setelah saya pulang, bener saya pulang ya waktu itu. Saya pulang ke rumah ada sekitar hampir 3 bulan waktu itu. Saya memang mau break kontrak ya, saya mau pulang, saya mau ngerawat anak saya. Tapi kenyataan saya di rumah itu seperti, mungkin itu titik terendah saat hidup saya ya. Saya benar-benar down waktu itu. Saya ngelihat anak itu kasihan banget. Kalau saya tetap di rumah, saya nggak punya uang untuk nyekolahin dia. Terus kedepannya seperti apa kayak gitu. Saya ngelihat dia itu kayak bener dia butuh kasih sayang saya ya. Tapi kan hidup ini harus ada sesuatu, harus banyak hal yang harus dipikirkan gitu. Karena waktu itu saya nggak ngerti mau usaha apa. Akhirnya saya putuskan saya kembali ke Hong Kong. Saya akan benar-benar bekerja dengan baik. Saya akan mencari modal untuk usaha. Gitu. Selain jadi pembantu rumah tangga, Anda mulai berbisnis ya? Iya. Bisnis apa? Saya pernah buka online shop juga. Jualan apa itu? Jualan pakaian gamis, pakaian-pakaian kayak gitu. Juga jualan pulsa. Jual pulsa ke siapa? Ke sesama teman di sana. Jualan di mana itu kalau jualan? Jualan yang online itu biasanya kan online. Terus kita ketemu janjian di mana. Kalau nggak bisa kita kirimin lewat pos juga. Kalau nggak gitu kita waktu libur atau ke pasar ya kita bawa-bawa barang gitu ke pasar. Terus kalau libur itu biasanya ke Victoria Park kayak gitu. Ada bisnis di situ. Iya, tempat mangkalnya anak-anak itu dibilang kampung Jawa. Iya, saya pernah ada di sekitar situ, bahasa Jawa semua, naik kereta bahasa Jawa semua, serasa pulang di mana ini ya. Dan jualan kucing-kucingan di situ ya. Iya. Karena sebenarnya nggak boleh dagang itu ya. Iya. Dari mana ide untuk mulai berdagang ini? Ada sebuah pelatihan di sana ya. Aku sering sih ngikuti banyak-banyak pelatihan gitu, tapi saya nggak pernah mak jeduk gitu, nggak pernah. Mak jeduk itu apa ya? Maksudnya ada punya pelatihan yang membuat saya terinspirasi untuk memulai usaha kayak gitu enggak. Pelatihan apa ini? Dan di sini ada pelatihan wirausaha ya, entrepreneurship di sini dari Mandiri Sahabatku. Nah, dan di sana itu benar-benar mengubah pemikiran saya selama ini. Di situ apa yang dilatih? Banyak sekali ya tentang kreativitas, tentang inovasi, tentang market, tentang kalau kamu mau usaha itu seperti apa. Ternyata bisnis itu ada ilmunya gitu. Oh, jadi dari situ mulai tertarik untuk mulai terjun ke dari situ dunia mulai bisnis. Karena dulu saya waktu itu berpikir ya saya mencari modal untuk usaha, tapi modal itu nggak pernah terkumpul. Habis kontrak nambah lagi karena uangnya nggak pernah ada.
Terus setelah ketemu dengan pelatihan ini, saya berpikir, oh ternyata modal itu bukan sesuatu yang penting untuk Siapa memulai aja yang usaha. ikut pelatihan ini? Ada teman-teman di sana juga, teman-teman di BMI Hong Kong. Oh, TKI. Ya TKI gitu. Oke, setelah itu Anda balik lagi ke kampung halaman. Iya. Ngapain? Kembali lagi saya kehilangan orang yang saya cintai. Saya mau nangis. Siapa yang meninggal? Ayah saya. Jadi waktu pulang apa yang Anda lakukan? Karena itu saat berduka ya, saya pulang cuman dikasih waktu 1 minggu sama majikan. Karena memang kontrak saya mau habis dan majikan belum dapat gantinya. Jadi majikan bilang, oh ya wis kamu pulang nanti, tapi 1 minggu kembali lagi ke sini dan habiskan kontrak gitu. Terus setelah itu saya putuskan memang untuk pulang terus. Dari pengalaman pelatihan, kemudian pengalaman juga berbisnis ya, artinya sudah ada pengetahuan mengenai bisnis. Lalu bisnis apa yang Anda kembangkan di kampung halaman? Dulu ya waktu itu saya pernah usaha keluarga. Ya waktu pernah bangkrut itu kan saya pernah sarankan sama orang tua. Kita punya uang nggak banyak ya dari sisa jualan sawah itu tadi. Kalau kita nggak manfaatkan dengan baik, terus kita mau makan apa? Kalau semuanya untuk bayar utang, kita mau makan apa kayak gitu. Lebih baik kita buka usaha sedikit demi sedikit, nanti hasilnya bisa cukup makan, udah alhamdulillah. Nanti kalau masalah bayar hutang kan bisa pelan-pelan gitu. Terus disitulah startupnya dari keluarga. Jadi ide bisnis dari saya, modal juga dari saya. Keluarga yang mulai ngembangin usaha. Bisnis apa ini? Warteg. Warung Ya, Tegal, warteg. artinya warung makan ini ya? Ya kayak warung makan. Terus kebetulan di daerah kampus di Malang. Iya, apa nama warungnya? Warungnya namanya Wabah, Warung Barokah. Kaget, wabah. Warung barokah. Apa bedanya makanan yang dijual di situ dengan di warung-warung yang lain? Bedanya mungkin kita punya member card. Member card, Ya, warung. iya. Apa manfaatnya saya punya member card misalnya kalau itu? Kalau kamu miliki member card, kamu bisa, kalau setiap berlaku 1 tahun ya, kalau kamu makan, kamu bisa dapat potongan tertentu. Gitu, selama Jadi dengan 1 menunjukkan tahun. kartu anggota Iya. dapat diskon. Iya. Hebat ini warung ini ya. Baik, dan ini memang cocok sama mahasiswa kelihatannya. Iya ya. benar. Ya, mahasiswa pokoknya kemana-mana berburu potongan aja. Kita juga sering-sering ada kayak kejutan gitu. Kejutan apa? Kejutan misalkan hari ini tiba-tiba ST-nya gratis gitu. Jadi mereka itu penasaran terus gitu. Tiap hari ngelihat di Barokah ada apa ya. Oh gitu. iya. Oh, ini pelajaran dari pelatihan waktu di Hong Kong dulu Iya, ya. uh-uh, Jadi iya. diajarin juga bagaimana gimmick-gimmick untuk membuat konsumen Iya, datang dan belanja. diajari. Ternyata usaha itu tidak hanya kita menunggu bola ya. Ada trik-trik bagaimana mereka itu mau membeli ke kita gitu. Ternyata ada Diajarin juga di ilmunya. situ. Iya. Entrepreneurship. Iya. Tapi itu katanya mengembangkan bisnis ke minuman. Sebelum minuman kita ke bakso tersenyum namanya. Bakso. Intinya gini ya, setiap orang punya semua masalah ya. Setiap orang punya masalah, jadi saya ingin tetap tersenyum, tetap semangat dengan apapun yang terjadi. Jadi Itu waktu aja. makan. Terus kalau teh tadi, minuman teh atau minuman apa saya yang dikembangkan? punya minuman baru yang saya namanya Rich Tea. Rich itu mungkin terinspirasi dari nama saya. Oh, Iya. Rika itu Rich yang R-I-C-H-A. artinya kaya ya. Sekarang rich. Ayah saya mungkin dulu walaupun SD nggak lulus tapi dia tahu bahasa Inggris. Oh. Jadi namanya dikasih Rich. Iya. Nah, tapi panggilannya Rika. Iya. Jadi ya, Minuman Rich apa Tea. ini? Rich Tea itu ada aneka macam tea ya. Terus di situ ada toppingnya. Ada toppingnya, ada bubble, ada
bubble putih, ada jelly, Ini ada ciptaan puding. sendiri, bukan franchise gitu ya? Bukan, ini karya sendiri dan ini mungkin terinspirasi di luar negeri sana. Oh, jadi training itu banyak manfaatnya ya? Oh iya, banyak sekali. Kalau lihat sini dibandingkan dengan penghasilan sebagai TKI di luar negeri, mana lebih baik? Di rumah dong. Apa manfaat yang Anda dapatkan dengan berbisnis di kampung halaman sendiri? Yang pertama ya, mungkin dari kita bisa ngumpul dengan keluarga, ya, kumpul dengan saudara, dengan keluarga yang selama ini kita tinggalin. Jauh dari keluarga itu sebenarnya sangat tersiksa. Apalagi dengan anak yang waktu pertumbuhannya sama sekali saya nggak tahu. Gitu, saya sempat menjadi ibu yang kayaknya ibu durhaka gitu, menyalahkan diri saya sendiri. Tapi saat ini saya benar-benar bisa memeluk mereka ya, ada keluarga. Terus sisi kedua, saya juga bisa membantu orang lain yang membutuhkan pekerjaan. Dari teman-teman yang pernah juga bekerja di Hong Kong, pernah juga belajar ke tempat saya untuk memulai usaha, dan sekarang alhamdulillah dia juga udah buka sendiri di Nganjuk, Jawa Timur. Ada beberapa itu ya mungkin dari orang mungkin tidak mampu gitu, bekerja di rumah ya mungkin karena suaminya juga tidak ada, jadi dia menghidupi anaknya dengan bekerja di tempat kami. Jadi manfaatnya jauh lebih besar ya. Baik, kalau dilihat berarti cita-cita Anda jadi pengusaha sebenarnya sudah mulai terwujud ya. Amin, semoga lebih besar lagi. Pasti doa kami semua. Terakhir, saya dengar masih banyak TKI yang takut pulang, Ya. takut gagal dalam usaha, takut tidak punya uang. Apa yang Anda ingin sampaikan kepada mereka dan kepada mungkin teman-teman yang mau berangkat jadi TKI? Teman-teman jangan takut untuk memulai usaha, jangan takut untuk mencoba. Kalau nggak dicoba, kapan kamu akan tahu gitu. Jadilah belajarlah dari segala kesalahan dan kegagalan. Bukankah katanya kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda gitu. Baik, Mbak Rika, terima kasih sudah mau berbagi dengan kami semua di acara ini ya. Tamu saya berikutnya sengaja menjadi TKI karena dia punya cita-cita besar dalam hidupnya. Apakah dia berhasil mewujudkan cita-citanya? Saya segera kembali. Saya kepingin beli sepeda motor. Mister, itu bukan cita-cita. Semua orang pengen punya motor. Didukung oleh Ketika kecil dia memiliki satu cita-cita, tetapi ketika terjadi kerusuhan dan krisis ekonomi tahun 1998, orang tuanya di PHK. Cita-citanya menjadi tanda tanya besar, tapi dia tetap berjuang untuk mewujudkan cita-citanya dengan menjadi TKI. Siapa dia? Mari kita berikan aplaus untuk Mister. Mister, terima kasih sudah mau datang. Dari mana? Dari Sumatera Utara. Persisnya di mana? Di Desa Batu Melenggang, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Lengkap sekali. Duduk sebelah sini, kamu kok takut sama aku? Aku udah jinak. Mister. Kenapa dikasih nama Mister? Kalau bahasa zaman dulu masih saya kanak-kanak, itu artinya penggaris. Iya. Saya kurang tahu juga ya Pak. Tapi dulu awal nama kecil bukan nama Mister. Oh. Nama kecilnya Sahrul Effendi. Oh, ini nama panggilan. Tapi Nama panggilan. Karena waktu kecil sering sakit, jadi pada masa itu orang-orang tua kan sering nama, mungkin keberatan nama, jadi diganti dengan nama Mister. Oh. Jadi alhamdulillah Sehat. Ya, paling tidak Mister itu untuk meluruskan hal-hal yang bengkok. Anda juga pernah jadi TKI ya?
Iya Pak, pernah. Di mana? Di Malaysia. Malaysia. Berapa lama jadi TKI? 3 tahun, dari 1999 sampai 2002. Jadi apa di sana? Di Malaysia saya bekerja di pabrik tekstil. Pabrik tekstil. Ya. Oke, pendidikan terakhir apa, Mister? Pendidikan terakhir D3. D3 untuk? Saya pernah kuliah di Akademi Maritim Belawan, jurusan Tata Niaga, Itu demi mewujudkan cita-cita jadi pengusaha. pengusaha. Pengusaha apa? Belum tahu sih pengusaha apa, yang penting pada waktu latar belakang kuliahnya itu tetap ilmu ekonomi, karena yang dipelajari tentang tata niaga, tepatnya ekspor impor, pelayaran yang berhubungan dengan kapal. Oke, pokoknya jadi pengusaha. Pokoknya pengusaha. Oke, menarik karena kemudian Anda terinspirasi dari orang tua dan paman yang di PHK, yang bekerja di pabrik Roti juga. Pada waktu itu paman beserta ada juga keluarga yang bekerja di toko-toko roti. Pada masa krisis moneter banyak yang tutup, jadi banyak yang menganggur. Jadi memang sebelum saya berangkat ke Malaysia punya 3 cita-cita. Oke, sampai di situ dulu. 3 cita-cita. Iya. Baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita simak liputan berikut ini. Bekerja di luar negeri menjadi pilihan bagi sebagian orang. Di antaranya karena gaji yang diterima lebih besar, sehingga dapat dijadikan modal usaha saat pulang kampung. Hal inilah yang mendasari Mister, pria asal Langkat, Sumatera Utara, untuk pergi ke negeri jiran Malaysia dan menjadi tenaga kerja Indonesia atau TKI. Krisis moneter yang mendera Indonesia pada tahun 1998 membuat dirinya sulit mencari pekerjaan. Padahal ia ingin mengumpulkan modal untuk membuat pabrik roti sebagai usaha keluarga. Maka berbekal ijazah dari pendidikan diploma Akademi Maritim di Belawan, Sumatera Utara, kemudian ia melamar menjadi tenaga kerja di salah satu pabrik tekstil di Negeri Sembilan, Malaysia. Berkat kerja kerasnya selama 3 tahun, saat ini Mister berhasil mendirikan sebuah pabrik roti rumahan yang diberi label Family. Roti yang menyasar segmen menengah ke bawah ini ternyata mampu meraup keuntungan yang menjanjikan. Mister membuktikan bahwa seorang mantan TKI pun bisa menjadi bos di negeri sendiri. Family! Biasanya anak-anak punya satu cita-cita, hanya satu. Tapi Anda punya 3 cita-cita. Apa saja cita-cita itu? Jadi sebelum saya berangkat bekerja sebagai TKI di Malaysia, saya punya 3 cita-cita. Yang pertama, saya kepingin beli sepeda motor. Mister, itu bukan cita-cita. Semua orang pengen punya motor. Tapi anggaplah itu cita-cita ya. Oke, 1 pengen punya motor. Yang kedua, saya ingin membuat usaha, yaitu usaha roti. Oke. Yang ketiga, saya menikah. Iya, iya. Kenapa ingin jadi pengusaha roti? Ya karena kebanyakan di keluarga kami backgroundnya itu bekerja roti di perusahaan-perusahaan toko di tempat orang kita Tionghoa pada waktu itu ya. Terus karena tiap hari lihat roti waktu kecil, jadi kepengen jadi pengusaha roti. Bukan. Supaya rotinya bisa dimakan sendiri gitu. Karena pada waktu itu keluarga yang bekerja di toko roti tadi nggak bekerja lagi, jadi sudah menganggur. Oh, karena peristiwa 98 itu Iya, ya. krisis moneter. Ayahnya Mister? Ayah kebetulan punya warung, kedai sembako. Oke. Yang kerja di pabrik roti siapa? Paman. Paman. Iya. Jadi apa yang membuat Mister waktu itu
berangkat ke Malaysia jadi TKI? Pada waktu itu tahun 1998 saya menamatkan Akademi Maritim Belawan, dan setelah selesai di wisuda pada akhir tahun 98, saya memang mencoba mencari pekerjaan untuk mengumpulkan modal. Untuk mengumpulkan modal? Iya. Namun karena situasi yang tidak menguntungkan, datang tawaran dari keluarga juga yang menyarankan supaya bekerja di luar negeri. Namun lantaran tawarannya cuman pada waktu itu hanya ke Malaysia, dan saya tidak mau menyia-nyiakan waktu, ya saya terima gitu. Oke. Jadi TKI ke Malaysia. Iya. Berapa lama di Malaysia? 3 tahun, Pak. Kenapa harus sampai 3 tahun? Sebetulnya kontraknya 2 tahun. Karena modalnya belum cukup, terpaksa tambah 1 tahun jadi 3 tahun. Oh, ya faktor modalnya belum Iya. ada ya, belum cukup, jadi Belum cukup. kerja lagi. Iya. Emang berapa modal akhirnya dikumpulkan setelah 3 tahun? Selama 3 tahun, tepatnya 8 bulan sebelum kepulangan saya di Malaysia, usaha sudah dibuat. Jadi dari kiriman uang yang saya kirim ke orang tua, pada waktu itu sekitar sebesar 20 juta. Oh, Itulah yang dipada-padakan untuk membuat usaha. Oke, jadi dengan 20 juta sudah mulai dirintis usaha itu? Sudah mulai dirintis 8 bulan sebelum saya pulang. Oke, menarik ya. Nah, banyak tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang lebih tertarik beli sawah, beli motor tadi, beli tanah, Iya. bangun rumah. Iya. Kenapa Mister terpikirkan untuk modal aja? Kenapa nggak beli sawah, beli tanah, beli rumah? Karena dengan keterbatasan uang yang bisa saya kumpulkan di Malaysia, jadi saya akhirnya lebih prioritas untuk ke usaha. Menarik, karena pertanyaan berikutnya, bagaimana Mister mengembangkan bisnisnya, dan dengan 20 juta itu apakah cukup? Ikuti terus Kick Andy. Untuk tenaga pengemas, ini rata-rata ibu-ibu rumah tangga, ada juga nenek-nenek, ada 25 orang. Didukung oleh Mister, Anda 3 tahun di Malaysia mencari modal untuk mewujudkan cita-cita menjadi pengusaha. Dan kebetulan usaha yang Anda ingin geluti adalah usaha roti. Bisa cerita, setelah 8 bulan Anda ngirim uang 20 juta, pulang bawa uang lagi. Bawa. Untuk apa? Untuk menambahi modal lagi. Setelah 8 bulan apa yang terjadi dengan bisnis roti ini? Berkembangkah atau jatuh bangunkah? Pada awalnya usaha ini dibuat, memang itulah susahnya merintis usaha. Jadi susah untuk menjual atau memperkenalkan produk yang baru ini ke konsumen. Dan memang awal-awal 2 bulan sampai 3 bulan pertama itu sebetulnya hampir-hampir usahanya ditutup. Karena memang apa yang dikerjakan dengan apa yang dihasilkan, pemasukannya itu selalu minus. Kenapa? Pada waktu itu kan sebelum saya pulang, yang menjalankan kan orang tua. Jadi mungkin dengan modal yang belum cukup juga, karena peralatan yang dimiliki pabrik yang sudah dibuat masih kurang. Jadi orderan banyak, namun peralatan yang kurang. Apa istimewanya roti Anda ini? Roti kami istimewanya pertama dengan varian rasa serikaya, isi varian kelapa, kombinasi coklat dan tawar. Wah, udah mulai ngiler saya. Iya. Dan istimewanya semuanya diolah dengan sederhana, tanpa bahan pengawet. Jadi memang umur rotinya 4 hari, 5 hari, tidak lebih. Bisa tahan? Cuman bisa tahan 4 cuma hari. bisa tahan 5 hari ya? Iya. Karena tidak ada bahan pengawet Tanpa di situ? Iya. Iya. Harganya berapa per roti ini? Untuk eceran sekarang ini, eceran 500 dengan 1.000 rupiah.
Jadi dengan uang 500 saya bisa makan roti Anda? Bisa. Mereknya nama apa tadi? Family Bakery. Oh, kenapa dinamakan Family Bakery? Karena pada awal pembuatan usaha roti ini, sebagian besar yang bekerja itu adalah keluarga. Termasuk paman Anda yang di PHK itu Anda Iya. pekerjakan lagi? Iya, Oh, jadi paman kerja di situ? iya. Oke. Sekarang bagaimana perkembangan usaha pabrik roti yang mau bangkrut tadi ini? Alhamdulillah untuk saat ini usaha tetap berjalan dan saat ini saya kembangkan ke berbagai macam aneka makanan ringan. Jadi sekarang saya menambah usaha jadi pengepul. Oh, jadi bukan produk Anda aja yang dijual, Iya. tapi produk yang lain Anda jual juga? Iya. Oke. Saya dengar Anda membantu menjualkan produk roti kering TKI juga ya? Ada. Oke. Berapa banyak karyawannya sekarang? Untuk karyawan produksi ada 20 orang. Oke. Untuk pemasaran ada 25 orang. Untuk tenaga pengemas ini rata-rata ibu-ibu rumah tangga, ada juga nenek-nenek, ada 25 orang. Tapi dia kerja nggak full time, dia hanya 4 jam per hari. Nenek-nenek kerja apa ya di situ ya? Bungkus roti. Oh, bungkus roti. Jadi Iya. masih bisa diberdayakan Berdayakan. ya? Wah, berarti Anda berjasa betul buat orang kampung Anda ya? Banyak mantan TKI yang sudah pulang ke Indonesia, kemudian tergoda lagi untuk kembali karena tidak mau mengembangkan usahanya di dalam negeri. Nah, kalau Anda diminta menasehati orang-orang seperti itu, apa nasihat Anda? Yang penting dimanapun kita berada kita bekerja. Oke. Walaupun kita bekerja di luar negeri terasa enak, namun lebih enak di negara sendiri. Tapi yang mesti kita ingat, semakin lama kita berada di negeri orang, kita juga ketinggalan di negeri sendiri. Karena di negeri kita juga berjalan, tidak jalan di tempat. Semakin lama kita di luar negeri, selama itu pula kita ketinggalan di negeri sendiri. Baik, Mister, terima kasih ya. Doa kami semoga rotinya makin sukses. Amin. Baik, berikutnya dia seorang sarjana, tapi di luar negeri ternyata dia bekerja membersihkan WC. Istrinya juga terpaksa jadi TKI, tapi mereka berdua punya cita-cita. Apa cita-cita mereka? Apakah berhasil mewujudkan cita-cita mereka? Saya akan kembali. Setelah saya lulus kuliah, meskipun wajah saya ganteng itu bang, saya melamar kerja di mana-mana nggak diterima. Saya akui Anda ganteng, Ya, tapi terima satu kasih, Bang. tingkat di bawah saya. Ya. Didukung oleh Dia sarjana, tapi ketika menjadi TKI di Arab, ternyata dia disuruh membersihkan WC. Istrinya juga terpaksa menjadi TKI. Mereka berdua berjuang untuk satu cita-cita. Apakah cita-cita mereka? Mari kita sambut pasangan Nur Kholis dan Siti Komaria. Iya, terima kasih sudah hadir. Silakan duduk. Dari mana? Dari Wonosobo bang. Wonosobo. Waduh. Itu di peta ada itu ya? Ada. Oke. Syukurlah kalau ada, berarti kita bisa sampai ke sana ya. Siap bang. Anda berdua suami istri. Betul. Apa betul Anda berdua mantan TKI? Benar. Saya di Saudi Arabia dan istri di Taiwan. Kalau pendidikan Anda terakhir apa? Saya kuliah tapi tidak selesai Kuliah tapi tidak selesai. Oke, kuliah apa dulu? di Institut Agama Islam Negeri di Baik, Yogyakarta. di Yogyakarta. Iya. Kalau Anda? Sama bang.
Kakak kelas. Kakak kelas. Ya, kelas. Jadi, Cinta lokasi. naksir adik kelas ya. Saya dengar Anda sarjana tapi jadi TKI. Iya, benar Bang. Emang nggak ada pekerjaan di tanah air? Jadi waktu itu setelah saya lulus kuliah, meskipun wajah saya ganteng itu Bang, saya melamar kerja di mana-mana nggak diterima. Saya akui Anda ganteng, Ya, tapi terima satu kasih, Bang. tingkat di bawah saya. Ya. Oke. Apa alasan Anda untuk jadi TKI waktu itu? Ya waktu itu kan begini, saya pacaran sudah cukup lama dengan calon istri saya waktu itu. Saya butuh modal buat menikah Bang, karena saya dari keluarga yang biasa. Saya melamar banyak pekerjaan di Indonesia, saya nggak terima. Belum diterima. Belum diterima, jadi waktu itu saya sudah harus segera, nggak enak kan sama orang tua lama pacaran, nggak menikah gitu kan. Jadi ya udahlah, saya harus kerja di luar negeri untuk segera mendapatkan modal supaya saya bisa segera melamar dia. Jadi motifnya waktu itu agar Ya. segera menikah. Menikah. Di sana waktu datang sebagai tenaga kerja, pekerjaan Anda pertama apa? Ya, jadi waktu itu kontrak saya sebetulnya saya diterima mentereng posisinya Bang. Tawaran waktu itu saya sebagai operator komputer. Operator Nah, komputer. itu, jadi saya oke lah, saya berangkat gitu kan, semangat gitu kan. Nah, sampai sana ketika hari pertama kerja saya udah pakai dasi kayak Bang Andi, udah keren gitu kan. Saya diterima bekerja ditempatkan bekerja di sebuah hotel di Mekah waktu itu ya. Jadi itu dekat dengan Masjid Mekah gitu. Saya bersyukur. Nah, saya waktu itu waktu hari pertama kerja, bayangan saya kan pegang komputer tuh Bang. Iya. Nah, tahu-tahu saya ditempatkannya di cleaning service Bang. Udah pakai dasi? Udah pakai dasi. Terus kerjanya apa itu? Jadi begini, di sana itu kan perlindungan hukumnya kan mohon maaf lemah Bang. Jadi kita tuh TKI itu kan paspornya ditahan oleh majikan. Jadi dalam ketakutan begitu apa yang Anda kerjakan? Ya saya terima apa adanya aja deh. Kerja apa? Ya waktu itu saya suruh bersihan WC ya bersihan aja gitu loh. WC kalau satu mending Bang. Apa? Lah ini 100 loh Bang. Iya, ini hotel ya? Ya. Bukan rumah ini Bukan ya? rumah. Iya, beruntung sekali berarti Anda ya? Tapi ya saya beruntung. Saya beruntung Bang karena sekarang saya kalau abang ke tempat rumah saya WC saya kinclong. Wah. Iya. Menarik. Setiap kali lihat WC, ingat masa lalu termasuk. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita ikuti dulu liputan berikut ini. Memiliki gelar sarjana ternyata bukanlah jaminan dalam mendapatkan pekerjaan. Hal ini dialami oleh Nurholis, sarjana pendidikan agama Islam IAIN Yogyakarta. Pria kelahiran Magelang 18 Oktober 1996 ini sempat menjadi pengangguran selama 6 bulan. Sebelum akhirnya memutuskan untuk menjadi TKI di Arab Saudi. Ironisnya, meskipun di kontrak tertulis bekerja sebagai operator komputer, namun ternyata ia menjadi cleaning service. Sempat merasa syok, namun ia tidak mau meratapi nasibnya. Ia pun bangkit dan bekerja dengan sungguh-sungguh, hingga akhirnya ia naik jabatan beberapa kali dan akhirnya dipercaya menjadi marketing manager hotel di Arab Saudi. Setelah 3 tahun merantau, pria yang akrab disapa Nur ini kembali ke Indonesia dan menikah dengan Siti Nur Komariah, atau akrab disapa Itong. Mereka berdua kemudian mulai mengumpulkan modal untuk memulai usaha. Itong kemudian menjadi TKI di Taiwan. Sedangkan Nur, karena tidak kunjung berangkat ke Taiwan, akhirnya mulai merintis usaha berbekal uang yang dikirim oleh sang istri. Inilah cikal bakal usaha tekstil mereka yang diberi nama Multazam Tekstil. Kini usaha Nur dan Itong sudah berkembang pesat. Dengan belasan cabang toko yang tersebar di Jawa Tengah. Tidak hanya itu, mereka juga membuka toko helm yang diberi nama Distro Helm. Kepeduliannya dalam bidang pendidikan, mereka salurkan dengan membuka sekolah TK yang diberi nama Be Smart.
Nur dan Itong pun melakukan kegiatan sosial dengan mendirikan sebuah yayasan pondok pesantren yang diberi nama Pondok Pesantren Multazam. Saat ini Nur dan Itong sudah merasakan buah manis kerja keras mereka. Sempat menjadi buruh di negeri orang, kini mereka menjadi bos bagi diri sendiri. Ya, kalau lihat rekaman video tadi, karir Anda nanjak ya. Tapi berapa lama Anda ngurusin WC itu? Kurang lebih 3 bulan, Bang. 3 Terus bulan. saya naik pangkat jadi housekeeping. Housekeeping itu betulin tempat tidur, making room ya. Ya. Jadi kalau abang ke tempat tidur saya pasti kayak hotel, Bang. Nah, saya tahu cara membuat Iya. kamar seperti kayak hotel gitu. Saya membayangkan waktu istri Anda datang, Anda bilang silakan masuk. Terus setelah saya naik pangkat jadi housekeeping, saya naik pangkat jadi petugas laundry. Tapi di setiap tempat saya mencoba do the best, lakukan yang terbaik. Akhirnya saya naik pangkat lagi menjadi waktu itu petugas resepsionis, jadi front office gitu ya. Iya. Nah, jadi agak mending udah pakai dasi itu, Bang. Oh, ya. Sekarang berguna lah dasinya ya. Nah, jadi saya udah pakai jas, saya pakai dasi, nerima tamu gitu kan. Mending. Kemudian terakhir saya naik pangkat lagi jadi marketing. Marketing itu kalau di hotel kita mencari menyebarkan informasi tentang paket-paket umroh yang mau ke Arab gitu. Baik, jadi dari WC sampai kemudian manajer marketing ya. Uang yang Anda kumpulkan dengan bekerja sebagai TKI diapakan? Ya waktu itu memang saya mau nabung untuk untuk modal menikah gitu ya. Cuma ya sebagian saya kirim buat keluarga, jadi akhirnya jadi cuma sedikit sisanya, Bang, ketika saya pulang gitu. Nah, sekarang ke istri tercinta. Kalau Anda waktu jadi TKI itu sudah menikah atau belum? Waktu itu sudah menikah 1 tahun. Sudah menikah 1 tahun. Iya. Kenapa jadi TKI? Ya, kita pengen ngumpulin modal untuk bisa buka usaha sendiri. Jadi waktu menikah suami Anda nggak punya modal sama sekali? Cuman sedikit. Waktu itu dia sudah kerja di toko tekstil di daerah Jawa Timur, di daerah Jember. Oh, tapi modal belum, mau Iya. untuk bisnis sendiri? Iya. Waktu itu mimpinya bisnis apa? Toko tekstil juga, karena dia sudah pengalaman di bidangnya di toko tekstil itu, maka kita punya komitmen suatu saat nanti kita bisa buka toko tekstil. Anda ke mana sebagai TKI? Ke Taiwan. Taiwan. Ya. Oke. Suami mengizinkan? Sebetulnya waktu semula kita berencana berangkat bareng ke Tapi Taiwannya. Kemudian kita Bocor, bocor. Tidak bocor? Kan sudah ada no drop. No drop, no bocor. Ih, nakal. Didukung oleh suami istri, mantan TKI, punya mimpi dan ingin diwujudkan dengan mencari modal menjadi TKI. Nah, waktu Anda, Mas Nur, itu tidak lulus untuk berangkat ke Taiwan, kan istri yang berangkat, Mbak Siti yang berangkat cari modal. Waktu ditinggal istri, Anda ngapain? Ini rasa dulu, Bang. Nah, kalau rasa itu sakitnya nggak cuma di sini, Bang. Di ujung kaki sampai kepala. Ya. Kenapa rasanya itu? Ya, ditinggal istri, Bang. Saya merasa sebagai laki-laki yang kalah. Ya, untungnya waktu itu istri selalu telepon tiap malam, jadi kita bisa mengobati rasa kangen ya. Itu soal rasa ya. Nah, kemudian kalau aktiviti saya ya saya karena bekerja di toko tekstil ya saya mencoba yang terbaik, belajar untuk bagaimana membuka usaha gitu di Indonesia. Jadi sambil dia bekerja, sambil saya bekerja dan belajar, kita bareng-bareng punya rencana untuk membuka usaha toko tekstil itu, Pak. Istri waktu itu kan ngirim modal. Betul. Anda jadikan apa? Bagaimana Anda membangun bisnis itu?
Ya sementara dia ngirim modal, saya tabung uangnya. Sementara belum cukup gitu kan. Terus sementara agak cukup, saya ke Wonosobo buka toko, mengontrak toko. Lalu Anda beli kain-kain itu dari mana dengan modal yang Nah, pas-pasan itu? Dengan modal yang sedikit, pertamanya jadi kan saya udah tahu di mana saya harus belanja kain gitu kan. Jadi waktu itu saya membuat sebuah diferensiasi atau perbedaan. Sebenarnya sih terpaksa sebetulnya kan. Jadi saya beli kain kiloan, Bang. Jadi di pabrik-pabrik itu, ketika sebuah pabrik tekstil membuat kain, itu misalnya 1000 meter, dia tidak akan membuat 1000 meter, pasti 1010 meter. Nah, ini ada sisa 10 untuk jaga-jaga gitu kan. Nah, yang 10 meter itu saya ambil, saya beli gitu. Cuma belinya kan saya kiloan. Nah, saya dengar untuk ngirit ini Anda kucing-kucingan sama satpam itu apa maksudnya? Ya begini, jadi waktu itu kan memang modal terbatas. Jadi saya nggak mungkin punya uang untuk ngontrak. Terpaksa saya tidur di toko. Jadi kain kiloannya kalau malam saya jadikan kasur. Nah, pagi saya setrika dulu, saya jual. Peraturan dari pasar kan nggak boleh tuh tidur di toko. Nah, jadi saya kalau toko tutup, jam toko itu jam 5 tutup pasar, saya keluar. Pura-pura pulang? Nah, pura-pura pulang, pokoknya nggak kelihatan gitu aja. Iya. Jam 10 satpam nggak ada, saya loncat pagar, saya buka toko lagi, saya tidur. Masuk tidur. Nah, Nama tokonya tadi apa? Multazam Tekstil, Bang. Kenapa dikasih nama Multazam? Ya, saya kan lulusan Arab Saudi, Bang. Lalu kapan Anda sebagai istri pulang? Sebetulnya kontrak saya kan 2 tahun. Tapi berhubung suami saya nggak jadi berangkat ke Taiwan, terus saya minta izin ke perusahaan, saya pulang setahun gitu. Bergabung dengan suami di toko tekstil itu? Iya, sebelum saya pulang, kira-kira 1 bulan sebelum saya pulang, dia sudah menyiapkan toko untuk saya. Oke, jadi dibikinin toko baru gitu ya? Saya pulang sudah ada tokonya. Sudah ada toko. Tapi bagaimana perjuangan Anda untuk bisa, kalau kita lihat sekarang udah berkembang ya, dengan banyak gerai, katanya belasan gerai gitu ya. Tapi saya dengar pernah bangkrut atau nyaris bangkrut. Apa yang terjadi waktu itu? Sebetulnya gini, kita punya usaha beberapa macam itu. Kalau saya pikir sekarang itu nggak sengaja itu, Bang. Jadi waktu itu kan kita punya ngontrak toko di Wonosobo, 1 toko ya. Suatu ketika pasar Wonosobo kebakaran. Nah, Pak A ini minta ke saya, Pak Nur, boleh nggak kalau saya pakai lagi? Padahal waktu itu kita kontraknya kan termenya 2 tahun. Saya baru pakai setahun. Nah, baru pakai setahun, pasar kebakaran, dia bilang ke saya, boleh nggak minta kembali kiosnya, mau dipakai. Ya, Bang Andi gimana jawabannya kalau seperti itu? Ya susah, posisinya susah. Harusnya bilang tidak bisa karena ini kan saya sudah kontrak. Betul. Tapi akhirnya ya saya pikir-pikir, ya udahlah saya mengalah gitu kan. Cuma saya tolong carikan toko lain gitu ya. Akhirnya dia mencarikan. Nah, susahnya dia tuh mencarikan toko yang sepi, Bang. Waktu itu omset saya di toko yang lama itu per hari ya bisa mencapai 1 sampai 3 juta. Di tempat yang baru? Ya, 12.000 per hari. Jadi saya itu ya menangis batin, padahal kan beberapa barang kita hutang ke supplier gitu kan. Akhirnya saya mikir-mikir, saya bilang istri, kamu punya apa deh, jual, saya bilang gitu. Waktu itu harta kita hanya mobil kreditan. Saya jual juga, saya buka toko lagi di kota Banjarnegara, itu tetangga Wonosobo ya. Nah, jadi waktu itu dia nunggu di Wonosobo, saya nunggu di Banjarnegara. Nah, udah 2 toko nih. Nah, akhirnya, 2 toko kok bisa ya? Akhirnya berarti saya bisa bikin 3 kalau gitu. Akhirnya, 3 kok bisa ya? Akhirnya ya udah kebablasan, Bang. Jadi 4, 5, 6, 7, ya, akhirnya terus. Dan usaha Anda mulai berkembang ini tadi ya. Ada distro helm, betul, ada bimbel, ya, ada playgroup, macam-macam ya. Kalau ditanya kembali lagi, apa yang membuat Anda merasa bahwa hidup Anda ini lebih baik ketimbang waktu jadi TKI dulu? Kami merasa lebih mungkin secara finansial kami sudah bebas lah sekarang, sudah nggak kepikiran karena kami sudah untuk tidur masih bisa, kami sudah bisa haji, menghajikan orang tua, akhirnya kita sudah lengkap ya, pasti sebaiknya kita berbagi dengan yang lain.
Mungkin secara pribadi kami bisa cukup dengan satu toko, sudah bisa hidup ya. Cuma ketika banyak toko itu banyak tenaga kerja yang bisa kita serap, yang mungkin bisa membantu mereka hidup, karena memang Indonesia itu membutuhkan banyak lapangan kerja. Jadi dari mantan TKI kemudian membangun usaha dengan kondisi yang Anda ceritakan tadi, sekarang sudah berkembang. Ke depan apa cita-cita yang ingin Anda wujudkan? Anda berdua maksud saya. Ya kami mencoba untuk kalau bisa lebih bermanfaat bagi banyak orang. Artinya kami harus lebih banyak membuka usaha supaya ya menyerap tenaga kerja banyak tadi. tenaga kerja. Dan saya dengar tadi kalau dilihat ada pesantren ya. Ya. Dan cita-cita Anda katanya kalau bisa pesantrennya bisa gratisan begitu? Ya memang kita bikin pesantren gratis khusus khusus dari keluarga nggak mampu. Nah, saya pengennya nanti mereka bisa lulus pesantren dan saya pengennya mengajari mereka tentang entrepreneurship. Jadi nggak cuma lulus sekolah, cuma saya ajari bagaimana nanti bisa bikin usaha. Syukur bisa lebih besar dari yang kita usahakan. Baik. Di akhir acara ini saya akan bagikan satu buku yang menarik sesuai dengan topik kita kali ini. Judulnya The Power of Doing Less. Raih hasil maksimal dengan melakukan lebih sedikit hal. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua. Di ujung acara ini ada keinginan dari Bank Mandiri untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang Anda lakukan, apa yang dilakukan Mas Mistar tadi, dan Mbak Rika. Dan untuk itu Pak Risa Zulkifli, saya mohon mewakili Bank Mandiri. Terima kasih pertama dulu. Kalau mau salaman silakan. Selamat ya Mas. Ya. Selamat Pak Riza sebagai Senior Vice President dari Bank Mandiri, mewakili Bank Mandiri, ingin memberikan apresiasi pada orang-orang hebat ini. Apresiasi dari Bank Mandiri. Oke, ini buat Mas Miswar. Ya, terima kasih. Selamat. Ya, untuk Amerika. Selamat hebat. Lumayan untuk modal. Dan untuk selamat Mas. Baik, di sana dulu. Pak Risa, mengapa Bank Mandiri merasa terdorong, tergerak untuk memberikan apresiasi kepada mereka? Ya, Mas. Pertama, Bank Mandiri mempunyai program CSR. Karena dengan berani saja mereka meninggalkan kampung halamannya, apalagi sebagai seorang entrepreneur. Dan ini terbukti dari kisah-kisah mereka, kegigihan mereka, walaupun jatuh bangun, akhirnya mereka mendapat kesuksesan. Itu yang mengapresiasi kami dan kami kagumi kegigihan-kegigihan mereka. Baik, terima kasih. Ya. Kepada Anda semua, siapapun, dimanapun, mudah-mudahan ini memberikan inspirasi bahwa hujan emas juga bisa terjadi di negeri sendiri. Sampai jumpa. I wanna die in your arms.
bigger light, the more we can start. I'm gonna give him my heart. Yeah, yeah, yeah. I don't care, don't wanna tear it apart. I don't care if you do. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky.